Shalom, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang boleh berjumpa dalam pelayanan pemberitaan firman saat ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara, bacaan ini dibaca di seluruh aras pelayanan gereja Masehi Injili di Minahasa yang dijabarkan dalam trilogi pembangunan jemaat edisi Minggu tanggal 13 sampai tanggal 19 Agustus 2023 dengan tema Tiup Nafiri, Tanda Semboyan Menghadapi Ancaman. Saya akan membacakannya untuk saudara. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan." Ayat 8, saudara, firman Tuhan berkata, "Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaan dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Saudara, demikian bacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada rahasia besar dalam Alkitab yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara Tuhan menuntun suatu bangsa yang besar yang baru saja diberi kemerdekaan oleh Tuhan setelah hidup sebagai budak di tanah Mesir. Hari ini sangat menarik untuk kita ketahui. Saudara, menurut Kejadian 46 ayatnya yang ke-26, keluarga Yakub tiba di Mesir berjumlah 70 orang laki-laki. Dan setelah tinggal di Mesir selama 430 tahun, keturunan mereka semakin bertambah banyak. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam catatan Keluaran 12 ayat 37 mencatat ada kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Saudara, itu belum termasuk anak-anak. Jika kita tambahkan setengah dari 600.000 orang laki-laki itu yang menikah, berarti ada 300.000 perempuan. Dan jika keluarga mempunyai anak-anak berjumlah 3 orang, maka akan ada 900.000 anak-anak. Saudara, bisa kita pikirkan jumlah bangsa Israel yang berjalan di padang gurun adalah 1.800.000 orang. Ditambah juga saudara, orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka keluar dari tanah Mesir. Jumlah sangat banyak, memberi komando bagi banyak orang untuk berjalan ke arah yang sama bukanlah hal yang mudah, saudara. Maka Tuhan melakukan mujizatnya. Maka dimulai dengan tanda tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari sebagai alat navigasi untuk memberi petunjuk
arah bagi umat Israel. Saudara, awan naik dari atas kemah suci artinya umat Israel harus berangkat, harus berjalan. Dan awan tidak naik artinya mereka harus berhenti dan berkemah di tempat itu. Bangsa itu diam atau bergerak harus dan mengikuti kehendak Tuhan sebagai penjuru kehidupan kita. Tuhan Allah pencipta alam semesta ini adalah Allah yang menghendaki keteraturan. Tuhan pun dalam Bilangan pasal 2 mengatur bagaimana tempat mereka berkemah. Bangsa Israel, saudara, berkemah tidak sembarangan saja, tetapi Tuhan mengatur posisi mereka. Bangsa Israel berkemah di keliling kemah pertemuan dengan jarak agak jauh dari kemah pertemuan menurut suku mereka masing-masing. Berkemah di sebelah timur adalah Laskar Yehuda bersama suku Isakar dan Sebulon. Berkemah di sebelah selatan adalah Laskar Ruben bersama suku Simeon dan Gad. Di tengah adalah Laskar orang Lewi. Di sebelah barat adalah Laskar Efraim, suku Manasye dan suku Benyamin. Dan di sebelah utara adalah Laskar Dan beserta suku Asyer dan Naftali. Bahkan saudara, prosesi keberangkatan mereka pun berurutan dengan kemah pertemuan, berada di tengah-tengah selama dalam perjalanan di padang gurun, saudara. Selain itu, saudara, saya mau katakan penyertaan Tuhan diwujudkan juga dengan perintah seperti yang kita baca saat ini dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak. 2 nafiri itu dipakai untuk mengumpulkan bangsa Israel dan untuk memberi komando saat mereka mulai berjalan dari tempat perkemahan mereka. Dengan nafiri juga Tuhan memberitahukan rahasia, memberitahukan cara agar mereka selamat ketika berperang menghadapi musuh. Tiup nafiri, tanda semboyan menghadapi ancaman. Dengan meniup nafiri oleh orang Lewi, maka Tuhan akan ingat kepada bangsa Israel dan memberi mereka pertolongan dari ancaman musuh. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam catatan Bilangan pasal 10 ayat 9 berkata, apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri. Perhatikan saudara, saat bangsa Israel berperang untuk menang, Tuhan mengharuskan mereka untuk memberi tanda semboyan dengan nafiri. Tuhan tidak sedang berbicara tentang strategi berperang, tentang peralatan berperang, atau tentang kekuatan pasukan dan laskar-laskar Israel. Tetapi Tuhan mengharuskan bangsa Israel memberi tanda semboyan dengan nafiri agar mereka diingat dan tidak dilupakan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tiup nafiri, tanda semboyan mengandung arti. Saya mau katakan yang pertama, saudara. Saat menghadapi ancaman pertama kali, yang kita ingat adalah Tuhan. Tuhan itu ada, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Pengakuan akan Tuhan kita wujudkan lewat tindakan hidup kita, yaitu beribadah, bersekutu, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam catatan 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah diri kita beribadah dengan tekun dalam ibadah di hari Minggu di gedung gereja. Lonceng gereja seperti nafiri yang Tuhan pakai untuk mengumpulkan bangsa Israel di kemah pertemuan untuk memberitahukan ketetapan Tuhan dan kewajiban umat terhadap Tuhan. Jika lonceng gereja sudah berbunyi, mari saudara, bergegas kita, lekas-lekas kita siapkan diri kita untuk datang beribadah. Karena persekutuan dengan Tuhan sangat penting. Dan di situ Tuhan melihat bagaimana umat merespon panggilan pelayanan dari umat yang percaya kepadanya. Saudara, jika pengeras suara di kolom atau di grup-grup WA atau messenger, kolom dan Bipra memberi info ibadah, mari dengan senang hati kita menghadiri ibadah-ibadah itu.
lihatlah diri kita beribadah. Karena firman Tuhan berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Dan yang kedua saudara, saya dapat katakan, tiup nafiri, tanda semboyan mengandung arti. Kita memanggil Tuhan. Dalam catatan Mazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita memanggil Tuhan itu artinya kita tahu kita tidak akan menang kalau kita mengandalkan manusia. Sekalipun manusia itu adalah diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang terus berputar-putar dalam pergumulan tanpa ada jalan keluar, saudara. Seperti bangsa Israel yang menghabiskan waktu sampai 40 tahun di padang gurun. Padahal sebenarnya mereka bisa tiba di tanah Kanaan yang dikatakan berlimpah susu dan madunya. Hanya dalam hitungan hari saja. Berseru kepada Tuhan dalam doa dan permohonan setiap saat. Dan Tuhan akan datang memberi pertolongan kepada kita. Yang ketiga saudara, saya dapat katakan, tiup nafiri, tanda semboyan menghadapi ancaman, mengandung arti taat dan patuh. Di akhir zaman ini, banyak orang suka membangkang, tidak suka pengajaran, tidak senang akan nasihat. Orang suka melawan dan suka kekacauan. Yang mengajak, mari kita belajar taat dan patuh dalam pekerjaan. Kita melakukan yang baik, sekalipun mungkin kadang promosi belum juga datang. Sekalipun mungkin gaji belum juga naik. Tetapi lakukanlah yang terbaik dalam pelayanan. Kita tetap menjalankan program-program pelayanan dengan hati yang rela dan senang. Tidak bersungut-sungut, saudara. Dan mengungkit-ungkit apa yang sudah kita beri dalam pelayanan. Taat dan patuh pada firman Tuhan. Nantikan saatnya Tuhan menjawab setiap kerinduan kita. Nah, saya percaya saudara, segala berkat akan Tuhan nyatakan kepada kita. Karena apa saudara? Ketika Tuhan sudah memulai, maka Dia juga yang pasti akan menyertai kita. Dan yang terakhir saudara, seperti saya katakan, poin yang keempat yang terakhir, tiup nafiri, tanda semboyan menghadapi ancaman, mengandung arti kepastian. Ya, kepastian. Tuhan mengingat kita dan memberi keselamatan bagi kita. Kepastian bahwa dalam duka Tuhan ada dan dalam suka Tuhan ada. Sukacita kita biar didasari oleh iman bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang memberi kemenangan bagi kita. Semoga berita firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati saudara. Amin.